teman-teman semua, balik lagi di channel Rumbaya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Serta kita akan belajar juga mengenai cara mengurutkan bilangan. Nah, nama aku Kak Rifki yang akan ngajarin kalian hari ini. Dan materi ini ada hubungannya loh sama materi yang kemarin Kak Ivani jelasin. Makanya adik-adik pasti udah ngerti kan apa yang kemarin dijelasin. Nah, adik-adik tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung belajar mengenai materi ini. Ayo, let's go. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan belajar bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Namun sebelum itu, Kak Rifki mau nanya dulu nih. Kita akan mengulas apa yang Kak Ivani ajarin kemarin. Nah, teman-teman tahu nggak ini jawabannya apa? Kebetulan juga ada teman aku nih namanya Pikachu. Pikachu pengen tahu nih adik-adik udah sampai mana pemahamannya mengenai bilangan lebih besar dan lebih kecil. Nah, untuk ini teman-teman, jawabannya apa? Ayo. Ya, betul teman-teman. Ini jawabannya lebih kecil. Untuk ini jawabannya apa teman-teman? Betul sekali, jawabannya lebih besar. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materinya. Pertama-tama, bilangan satuan. Bilangan satuan ini itu bilangan yang terdiri dari satu bilangan saja, seperti 1, 2, dan 3. Selanjutnya, bilangan puluhan itu terdiri dari dua bilangan, seperti 14, 56, dan 23. Selanjutnya bilangan ratusan. Bilangan ratusan ini terdiri dari 3 bilangan, seperti 123 dan 156. Nah, teman-teman sudah mengerti kan bilangan satuan, puluhan, dan ratusan? Nah, untuk selanjutnya, Pikachu ingin mengajarkan kepada kalian nih mengenai pengelompokan satuan, puluhan, dan ratusan. Gimana ya kita ngelompokinnya? Coba yuk, satu-satu. Nah, untuk satuan, yuk kita lihat di sini. Bila kalian bertemu bilangan yang terdiri dari satu bilangan, berarti masuknya ke kelompok bilangan satuan. Nah, kalau sudah masuk kelompok bilangan satuan, kita buat tabelnya hanya satu, yaitu tulisannya satuan. Apa teman-teman? Satuan. Nah, kita masukin aja nih langsung 3, karena terdiri dari satu bilangan. Nah, bilangan selanjutnya itu bilangan yang terdiri dari dua bilangan. Ada bilangan yang di kiri dan di kanan. Nah, kalau dua bilangan masuknya kemana teman-teman? Pikachu tahu nggak masuknya kemana? Pikachu tahu! Pasti masuknya bilangan puluhan. Betul sekali Pikachu. Teman-teman, kalau yang dua bilangan seperti ini masuknya bilangan puluhan. Nah, kalau sudah masuk bilangan puluhan, kita buatnya dua tabel. Nah, kalau misalkan sudah dibuat dua tabel, itu kita sekarang identifikasikan, kita kelompokkan yang mana ya yang puluhan dan yang mana yang satuan. Nah, untuk tahu yang mana yang bilangan puluhan dan satuannya, kita kembali lagi lihat ke sini. Ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Yang di kiri itu merupakan bilangan puluhan dan yang di kanan itu satuan. Kakak ulangi, yang di kiri itu bilangan puluhan dan yang di kanan bilangan satuan. 33. Kita masukin yuk ke tabel. Ayo Kak. Terima kasih Pikachu. Ayo kita masukin 33. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang ratusan.
Kenapa ratusan? Karena ada 3 bilangan. Nah, untuk mengelompokkannya, kita lihat lagi. Ada bilangan yang kiri, bilangan yang tengah, dan bilangan yang kanan. Nah, kalau misalkan ada 3 bilangan, masuknya ke bilangan ratusan. Oke teman-teman. Nah, untuk mengelompokkannya, seperti yang tadi kakak bilang, ada kiri, tengah, dan kanan. 235. Jadi, untuk yang kiri, 200 masuknya ke ratusan. Kita masukin. Yang tengah, itu masuknya ke puluhan. Dan yang kanan, itu masuknya ke yang satuan. Nah, 235. Sekali lagi kakak ulangi. Yang kiri masuknya ke ratusan, yang tengah masuknya ke puluhan, dan yang kanan masuknya ke satuan. 235. Gampang kan Pikachu? Gampang ya Kak? Nah teman-teman, habis ini kita coba ya untuk melaksanakan soal-soal yang kakak kasih. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan belajar mengenai cara mengurutkan bilangan. Nah, ini ada hubungannya nih sama kemarin materi Kak Ivani yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, Kak Rifki akan ngasih konsepnya sedikit lagi deh. Nah, di sini ada si ikan. Si ikan ini akan ngasih tahu kalian nih konsep-konsep apa aja sih yang kalian perlu ketahui untuk mengerjakan soal-soal mengurutkan bilangan. Pertama kita lihat satuan. Ini lambang apa teman-teman? Lebih kecil, bener. Lebih kecil dari puluhan. Dan puluhan lebih kecil dari ratusan, bener banget. Nah, kalau udah kayak gitu, yuk kita coba kerjain. Kita coba. Nah, di sini urutkanlah 23, 24, dan 21. Oke, teman-teman. Kita coba urutkan ya. Untuk yang puluhan sendiri dan satuan sendiri, teman-teman udah ngerti kan? Tadi udah dijelasin mengenai cara mengelompokkan yang mana yang puluhan dan yang mana yang satuan. Coba kita coba dari 23 terlebih dahulu. 23 berarti puluhannya 2, satuannya 3. Oke, selanjutnya 24. Puluhannya 2, satuannya 4. Selanjutnya 21. Puluhannya 2, satuannya 1. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, nah, kita kan sudah tahu nih yang mana yang puluhan dan yang mana yang satuan. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke konsep yang tadi. Puluhan itu lebih besar dari satuan. Jadi kita lihat dari puluhannya dahulu untuk mengurutkan bilangan ini. Kita lihat puluhannya 2, 2, 2. 2, 2, 2 berarti semuanya sama dong ya. Sama dengan semua. Jadinya tidak bisa teman-teman. Ini tidak bisa dilihat. Karena semuanya sama besar. Kita masuk ke satuan. Nah teman-teman, satuan di sini ada 3, 4, dan 1. Nah di sini teman-teman baru bisa lihat yang mana sih kira-kira yang terkecil. Betul sekali, yang terkecil itu 1. Lambangnya ini ya. 1 terkecil. Yang terbesar yang mana teman-teman? 4, benar sekali. Nah 4. Berarti kalau udah kayak gini kita urutkan mulai, oke? Kalau misalnya kita urutkan dari yang terbesar itu 24, 23, dan 21. Nah, kalau dari yang terkecil itu kita urutinnya 21, 23, dan 24. Nah, udah bisa kan teman-teman? Nah, sekarang kita coba yang ratusan ya teman-teman. Ada 3 digit nih yang kita harus lihat. Ini aku ganti ya jadi 133. Oke. Nah, di sini ada 133, 126, dan 127. Nah,
ini cukup sulit nih teman-teman. Jadi kita harus kerjain ini bareng-bareng. Kita lihat 133 itu ratusan. Jadi ratusannya yang 100, puluhannya yang 30, satuannya 3. Nah, kita coba yang 126 ya teman-teman. Kita pakai cara yang tadi. Ratusannya 1, puluhannya 2, satuannya 6. Oke. Kalau yang 127 ratusannya 1, puluhannya 2, satuannya 7. Oke teman-teman. Nah teman-teman semua, sekarang teman-teman semua kita lihat nih dari ratusannya. Karena ratusan paling besar dari puluhan dan satuan, dia paling besar. Kita lihat ratusannya, yang ini 1, yang ini 1, yang ini 1. Berarti semuanya sama besar ini, tidak bisa dilihat lagi sama seperti ini. Jadi kita lanjut ke puluhan. Nah puluhannya yang ini 3, yang ini 2, yang ini juga 2. Nah yang ini sama kan, yang ini sama, berarti yang ini tidak bisa dilihat. Tapi yang ini lebih besar daripada kedua ini. Berarti kita sudah bisa simpulkan untuk yang terbesar itu yang 133 pakai lambang ini. Oke, ini terbesar. Nah, kita sekarang mencari yang terkecil nih teman-teman. Untuk yang terkecil lah bagaimana ya? Kita lihat di satuan. Yang ini satuannya tidak usah dilihat lagi karena ini sudah jelas terbesar. Jadi satuannya antara 6 dan 7. Kira-kira 6 dan 7 lebih besar yang mana teman-teman? Yang 7. Berarti yang terkecil lah yang 6. Benar sekali. 6-nya itu yang terkecil. Pakai lambang yang ini terkecil. Sekarang kita bisa urutin nih teman-teman. Kalau misalkan kita urutkan dari yang terbesar itu pertama 133, 127, dan 126. Kalau yang kita urutkan dari yang terkecil itu 126, 127, dan 133. Nah, oke teman-teman. Habis ini kita lanjut ke latihan soal. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Nah, di latihannya kakak udah nyiapin 3 karakter nih. Ada Pikachu, ada Awan, dan ada Astro. Nah, mereka mempunyai apel nih, masing-masing dari mereka punya apel. Tapi apel yang mereka punya itu beda-beda angkanya. Si Pikachu mempunyai 25 apel, Awan mempunyai 24 apel, dan Astro mempunyai 30 apel. Nah, sekarang kita urutin yuk, siapa yang punya apel paling banyak dan siapa yang punya apel paling sedikit. Kita masukin dulu ke tabelnya, dari yang paling Pikachu dulu. 25, sekarang Awan 24, dan Astro mempunyai 30. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masukin rumus yang tadi, yang kakak udah ajarin. Kita bikin tabel dan masukin. Kira-kira ini bilangan puluhan atau ratusan ya? Bener adik-adik, ini bilangan puluhan karena ada 2 semuanya. Nah, oke, sekarang kita masukin yuk ke bagian puluhannya. Ratusannya kita tinggalin aja karena ini bilangan puluhan. Di puluhan ini kira-kira yang masukinnya yang kanan atau yang kiri? Yang kanan atau kiri, yang kanan atau kiri? Yang kiri, benar adik-adik cerdas banget. Kita masukin yuk semuanya dari yang kiri 2, yang ini 24, 2, yang ini 3. Nah, adik-adik di sini ada angka 2, 2 dan 3. Kira-kira dari sini kita udah bisa lihat belum ya yang mana yang paling besar atau yang mana yang paling kecil? Wah, adik-adik bisa melihat perbedaannya, ada 2 dan 3 di sini. Berarti yang paling besar yang mana? Yang 3, berarti 3 itu bilangan paling besar. Nah, kita taruh di sini. Nih, paling besar. Nah, sekarang adik-adik kita lanjut ke satuannya antara 25 dan 24. 30-nya kita tinggalin aja karena kita udah tahu kalau 30 itu bilangan paling besar. Sekarang untuk 25 dan 24. Nah, teman-teman, sekarang kita masukin ke satuannya. Kalau misalnya 25, satuannya berarti 5 yang kanan. 24 satuannya berapa? 4 yang kanan. Berarti kalau udah kayak gini kita udah bisa tahu nih yang paling kecil yang mana, teman-teman. Benar sekali, yang paling kecil itu 24. Berarti sekarang kita urutin nih. Kalau misalkan kita urutin dari yang paling besar, tadi yang paling besar yang mana dahulu? 30, benar kawan-kawan. Habis itu setelah 30, 25. Setelah 25, berapa teman-teman? 24, benar. Terus yang terkecilnya?
Tadi yang paling kecil berapa teman-teman? 24, benar. Lalu 25. Terakhirnya paling besar 30. Cerdas sekali kawan-kawan, cerdas. Kita lanjut ke sana. Sekarang kita coba yang soal yang di sana. Nah, di sana ada si kucing, si hati, dan Pak Tua. Nah, mereka mempunyai es krim nih. Si kucing mempunyai 123 es krim, si hati mempunyai 235 es krim, dan Pak Tua memiliki 245 es krim. Nah, ayo teman-teman, kita urutin yang mana ya yang punya es krim paling banyak dan yang mana yang punya es krim paling sedikit. Nah, sekarang kita coba masukin dulu yuk ke tabel ini dari si kucing. Kucing mempunyai 123 es krim, kalau si hati mempunyai 235 es krim, dan Pak Tua mempunyai 245 es krim. Nah, kawan-kawan, sekarang kita masukin lagi pakai rumus yang tadi ke tabel-tabelnya. Nah, ayo kita masukin. Kita mulai dari ratusan terlebih dahulu. Ratusannya kira-kira yang mana ya adik-adik? Adik-adik pintar banget. Yang paling kiri, karena ini ada 3 bilangan, jadi yang paling kiri dan dimasukin ke ratusan. Yang paling kiri dari 123 itu yang mana? Ya, angka 1. Kalau 235? Benar, angka 2. Kalau 245? Betul, angka 2. Nah, adik-adik, sekarang coba kita lihat. Kira-kira sudah bisa dibandingin belum ya? Wah iya, di sini ada angka 1. Angka 1 sama angka 2 itu lebih kecil, angka 1 ada 2. Angka 1 berarti kita sudah bisa tahu kalau misalkan angka 1 ini 123 itu yang paling kecil. Nah, sekarang kita lanjut nih. Berarti tinggal 235 sama 245. Nah, gimana lagi ya bisa taunya? Kita lanjut ke selanjutnya, puluhannya. Puluhannya yang mana kawan-kawan? Yang tengah, pintar. Yang tengah di sini 3, di sini 4. Berarti kita masukin 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 kira-kira lebih besar yang mana ya? Yang 4. Benar sekali adik-adik. Berarti kalau misalkan yang lebih besar yang 4, berarti 245 itu yang paling besar di antara ketiganya. Tulis ya. Nah, udah begini, tadi kita udah bisa bikin nih. Kita bisa urutin dari yang terbesar dan yang terkecil. Sekarang dari yang terbesar dulu ya. Tadi yang paling besar mana? Ayo. Benar, 245. Setelah 245 berapa? Benar, 235. Dan terakhir yang paling kecil berapa? Betul, 123. Nah, sekarang kita urutin dari yang terkecil. Dari yang terkecil, itu yang mana ya? Tadi yang paling kecil. Benar, 123. Selanjutnya, habis 123 berapa lagi? Betul, 235. Nah, terakhir yang paling besar adalah berapa? Betul, 245. Nah, adik-adik, berarti adik-adik sudah hebat-hebat nih, sudah bisa mengurutkan bilangan-bilangan ini. Adik-adik sudah bisa tahu yang mana yang lebih kecil dan yang mana yang lebih besar, dan adik-adik bisa mengidentifikasi juga bilangan-bilangan ratusan, puluhan, dan satuan. Terima kasih adik-adik sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan jika ada adik-adik yang mau untuk konsultasi dan lain-lain, bisa lihat di link deskripsi di bawah dan mengisi linknya. Adik-adik jangan lupa juga untuk nonton konten minggu depan, karena masih ada banyak pelajaran yang akan kita bahas di channel ini. Sekian dari saya dan adik-adik.